Iya bisa aja, tapi kan Indonesia terlalu luas untuk diurus. Tidak semua hal mereka bisa handle. Kalau udah ada kasus, ya baru ketahuan. Tapi kan banyak itu nggak ketahuan, udah sekian lama baru meletus gitu kan. Iya. Ya paling kalau kalau kita jadi orang awam, Terus waktu di Samuel itu sebagai, direktur untuk perusahaan, IT bukan IT apa, online trading itu, pasti kan suka duka dan challenge-nya banyak tuh, Bang. Gimana cara Abang waktu itu mulai membangun sesuatu dari nol, ya kan katakanlah begitu ya, dari nol ya sampai kemudian jadi sesuatu yang, ya jadi stream of income di perusahaan Abang. Can you tell us the story? ya sebetulnya aku ya seperti aku bilang kan, aku nggak benar-benar ya belajar sendiri, tapi sebetulnya yang membuat itu semua kejadian kita memang harus gunakan orang kan. Kita pakai konsultan, jadi Mhm, ada perusahaan yang vendor lah yang membuat jadi bagus. Tapi kan gini, ada gap antara ya, orang yang mengerti membuat sesuatu mmm, dengan orang yang mengerti apa sebetulnya yang mau dibuat gitu kan. betul Jadi betul, ya, jadi banyak jadi ada ahli-ahli yang membuat misalkan membuat website, membuat aplikasi supaya kalau orang masukkan order itu jadi ke database jadi betul, terus database dari bursa efek bisa tersimpan dengan rapi, itu ada ahlinya. Tapi sebetulnya yang penting juga adalah orang yang menerjemahkan apa yang kita mau bikin itu mhm. ke ahli yang mau bikin. Karena yang ahli ini Dia banyak ahlinya ahli orang-orang IT gitu ya. iya jenius tapi nggak bisa ngomong juga. Maksudnya dia nggak kebayang mau ngapain gitu. Nah, Iya 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 kita iya. kita jadi jembatannya lah. Jadi semacam ya sedikit-sedikit sistem analis lah. Jadi menerjemahkan yang owner maunya seperti apa ke orang-orang apa teknis yang mengerjakannya gitu. Ya, Dan aku sering itu mendengar ini memang sebuah isu ya, biasanya kalau kita menciptakan sebuah software atau sistem gitu ya, bahwa bisa saja sebuah sistem itu dibuat canggih, tapi pada akhirnya tidak user friendly gitu. Atau sebaliknya, betul. ketika ada kita tahu usernya apa, tapi kita nggak punya engine yang oke, dan ini menyambungkan, ini challenge-nya di situ. Kiatnya apa dulu Bang? Apa yang Abang lakukan? Lagi-lagi ya belajar. Sebetulnya vendor kita juga sama waktu itu. Indonesia belum belum terlalu ngerti apa-apa waktu itu kan. Maksudnya itu kan fenomena di luar yang kita adopsi ke sini. Jadi dia sama-sama belajar terus dan sebetulnya pelajaran terpenting dari masa itu adalah kalau buat aku ya berhasil membuat sesuatu itu tidak berarti kita bisa menang di bisnis karena Ya, kita waktu itu kecepatan apa terlalu cepat membuatnya. Jadi market kita belum sudah ready. membuat market belum ready, bukan cuma market, infrastrukturnya belum ready. Jadi bayangkan kita sampai Iya, mencoba order gitu ya, harus ke warnet karena mau coba dari luar kan, bukan dari kantor sendiri gitu. Ke warnet, iya. coba login, terus coba dari tempat kita tinggal masing-masing itu masih dial up. Kalau Bang Andri ingat Iya. dulu shake Tutet hand tutet tutet suara tutet 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 ah, tutet, gitu. suara second modem itu kan nah, lucu itu kan. Nah, waktu itu jadi kita punya kendala speed Iya. yang banyak menyulitkan lah gitu. Jadi Mmm. infrastruktur belum ready, market belum ready, tapi waktu itu kita terlalu semangat dan ternyata ya nggak berhasil. Jadi kita di situ berhasil membuat tapi secara bisnis itu nggak oke waktu itu. Karena memang market-nya belum ready, infrastruktur belum, ya istilahnya Internet of Things-nya masih jauh lah ya. Kalau sekarang kan Ya, Internet of Things sudah mulai lebih mudah karena handheld di mana-mana, semua orang pegang handphone, internet juga, infrastruktur, udah 5G dan ada di manapun. Dulu rasanya tahun seberapa tuh Bang? 98, 99? 2000-an awal, 2000-an, 2000-an awal, mungkin 2002. 2002, ya mungkin Ya. belum belum banyak lah ya. Ya belum sampai 1 mega speed kita waktu itu. Handphone pun masih yang model apa ya, tombol-tombol gitu ya, belum belum touchscreen kali ya Ya, waktu itu ya. belum. Ya udah ada mulai tapi jarang yang pakai gitu kan. Iya iya iya. Ada handheld tapi bukan apa dia handheld aja bukan bukan telepon gitu. Oh iya iya, kayak apa ya, palm palm hand itu, palm Paham apa, ya ya ya. ya. Oke oke. So, jadi
softwarenya jadi, tapi marketnya nggak ready, jadi akhirnya nggak Ya. benar-benar ini ya. Artinya itu sebetulnya sebuah kegagalan yang bisa Abang ceritakan nih. Teman-teman. Ya, sebetulnya secara bisnis itu nggak viable, jadi memang tidak menguntungkan. Tapi untungnya kan perusahaan punya banyak lini dan itu ya jadi pelajaran lah. Itu jadi sebetulnya ada nilainya juga, maksudnya ada reputasi di situ kan bahwa Ya, klien melihat, oh ini perusahaan yang maju juga ya, bisa mengembangkan bisnis yang baru gitu. Tapi yang menguntungkan waktu itu. Jadi malah macam-macam, ada perkebunan, aku jadi direktur di perkebunan juga sempat gitu. Terus ya di grup Samuel Grup itu Samuel banyak ya. lini bisnis, jadi Iya. ya untungnya, jadi mungkin tuh pelajaran ini ya, yang bisa ditarik ya, jangan menggantungkan bisnis di sesuatu yang kita memang waktu itu jadi pionir yang coba-coba gitu, karena kalau Ya, mengandalkan itu aja itu gagal bisa rusak semua gitu kan. betul. Untungnya Alhamdulillah sampai sekarang Samuel masih survive dan doing very well. ya, aku juga lihat Walaupun ini aku kok. udah nggak di situ. Aku juga lihat ya, betul bahwa mereka juga masih sangat aktif sekarang juga. Oke, jadi dari Samuel lalu kemudian pindah kemana tuh Bang? Iya, jadi waktu itu sama kawan-kawan Mm-mm. kita memberanikan diri buka perusahaan consulting waktu itu, bisnis consulting lah. Jadi sebetulnya apa yang dikerjakan apa aja gitu. apa Ini tapi orang Medan gini, apa aja. tapi ya sebenarnya masih terkait dengan inilah keahlian kita lah, accounting. Kalau perusahaan misalkan mau membuat bisnis proposal, nah kita bisa bantuin bikin dokumentasinya atau membuat sistem accounting pembukuan gitu. Kita bisa bantuin hal-hal seperti itu. Tapi itu tidak lama aku di situ, cuma setahun, nggak sampai 2 tahun. Perusahaannya masih ada, tapi Iya. udah nggak aktif karena ternyata nggak berhasil kita di situ gitu. Jadi tidak segampang itu menjalankan bisnis consulting, ya itu yang aku alamin sih. Ya, Akhirnya balik saingan lagi, juga banyak ya kan. saingan juga banyak. Dan ada project kita waktu itu yang project besar yang kalau berhasil alhamdulillah bisa bisa jadi pemicu dan bisa jadi tabungan, ternyata gagal dan itu membuat kita agak Down. down dan akhirnya ya putuskan balik ke jadi profesional lagi waktu itu. Ya, jadi ini menariknya bahwa aku udah menangkap sebuah pola yang abang miliki nih. Artinya polanya gini, selalu berusaha untuk mencoba suatu hal yang baru dulu, learning from that. Iya, Kalaupun gagal itu sebuah proses lah ya. Artinya gagal itu iya, ada, kalau aku tidak pernah menyebut ada kata gagal sih. There is no failure, only feedback. Feedbacknya adalah bahwa that we didn't do quite well gitu kan. iya. Itu feedbacknya. So balik lagi setelah jadi konsultan, balik lagi profesional. Nah itu kerja kemana Bang Profesional. akhirnya Bang? Balik lagi ke perusahaan yang seperti Samuel bidangnya, jadi pindah ke Trimegah Securities waktu itu. Jadi Trimegah Securities Itu pun ditawarin, diajak lagi ya? Nggak kelamar juga ya? diajak kawan untuk bantu di situ, jadi Oke. di bidang strategi waktu itu. Jadi mengurusin inilah, bikin budget, terus sehari-hari bikin reporting, regular reporting ke pemegang saham. Nah itu keahlianku yang sebelumnya itu berguna. Jadi pengetahuan accounting, pengetahuan bisnis, strategi bisnis, terus waktu running yang perusahaan stock trading tadi, udah sering lah bikin bisnis model, bikin presentasi segala macam itu, jadi sangat membantu lah waktu di Trimegah. Iya, jadi sekali lagi itu dari mulai tamat kuliah sekitar 96-97, masuk Trimegahnya kapan Bang? 2009, 2010. 2010. Artinya Iya. dari tahun 97 ke 2010 itulah Abang mengakumulasi kompetensinya ya. Ups and downs lah ya, ada keberhasilan, ada kegagalan dan seterusnya. Nah, yang membuat aku tertarik adalah banyak orang biasanya ketika sudah
katakanlah ketemu tembok mentok di satu hal, justru kemudian beralih ke yang lain. Abang ini kelihatannya istiqomah ada di financial industry dan sekuritas gitu ya. Ya, Iya, kalaupun pernah ada di konsultan, tapi masih ada kaitannya dengan di situ bisnis itu. Apa yang membuat abang istiqomah di situ, bang? sebetulnya itu mengalir aja sebetulnya. Jadi Hmm. kebetulan tawaran yang datang seperti itu dan Oke. waktu menjalaninya ya memang karena memang udah biasa ya jadi nyaman kan. Jadi aku ada kira-kira 5 tahun lah di Trimaga Securities sebelum Hmm. akhirnya Hmm. dipercaya pindah ke anak perusahaan menjadi direktur. Hmm. Jadi 5 tahun di induk perusahaan baru ke anak perusahaan. Jadi di Trimega abang di anak perusahaan dulu, di induk perusahaan, baru kemudian jadi direktur di anak perusahaan ya. Iya. Oke. So, apa yang bisa diceritakan bang di bekerja di Trimega ini? Apa yang learning your biggest learning in life, bang? Trimega itu Trimega cara kalau di bidangnya dibandingkan kalau Samuel tuh punya banyak lini gitu ya. Kalau Trimega fokus dia fokus di industri keuangan. Jadi nggak punya tuh yang seperti perusahaan sawit, Kebun gitu ya. perusahaan ya ini memang keuangan dan lebih besar. Jadi skopnya lebih besar. Sebetulnya berdirinya mirip-mirip lah. Tahun berdirinya sama, tapi kalau kuliah lebih lebih dewasa, lebih secara organisasi itu lebih established ya, lebih lebih Hmm. mature, organisasinya lebih tertata dan memang udah perusahaan publik. Jadi memang Hmm. dituntut oleh regulasi juga kita Regulasi ya. ya memang sudah teratur lah, punya SOP yang terdokumentasi, punya struktur yang memang dipersyaratkan. Jadi perusahaan yang rapih lah. Di situ banyak berhadapan dengan orang-orang yang kedalaman ilmunya tuh lebih dalam lah, lebih fokus. Kalau di Samuel tuh lebar gitu, punya banyak ilmu, tapi dibandingkan kalau di Trimega ya lebih mature lah ininya Jadi perusahaannya. abang abang dalam hal ini lebih mendalam, menjadi lebih ekspertis ya di bidang abang gitu ya, dibanding dulu Iya, mungkin jadi lebih luas, sekarang iya, depth-nya ya lebih lebih iya, ini dikejar ya. betul, betul. Oke. So, di asset management tuh berarti tidak trading dong abang ya, lebih ke lebih gimana bang? Lebih Ya, waktu pindah ke anak perusahaan ini memang memang tipikalnya beda karena kalau di Trimega Securities itu kita broker ya bisnis yang sehari-harinya dikenal itu kita broker saham dan broker obligasi. Jadi setiap hari itu jadi tempat orang untuk kita itu perusahaan yang berlisensi untuk orang trading lewat kita gitu. Untuk bisa trading saham dan obligasi, ya kita yang menjalankannya. Kita diberi instruksi untuk beli atau jual gitu. Dan itu intensitasnya memang tinggi, jadi sibuk terus setiap detik selalu ada aktivitas. Tapi waktu pindah ke anak perusahaan, kita itu perusahaan investasi, beda lagi. Perusahaan investasi kita mengelola dana masyarakat untuk menempatkan dana ini secara hati-hati untuk memberikan hasil yang optimal yang kalau kita berhasil membangun reputasi orang akan makin makin bertambah lah dana yang kita kelola dan kita hidup dari jumlah dana yang kita kelola. Kita dapat fee itu dari besaran pengelolaan dana dananya. kelolaan ya. Dan kita trading itu harus hati-hati dan mempertimbangkan banyak hal. Jadi nggak setiap hari trading gitu, banyak kan ya Ya. buy and hold. Jadi kita beli karena kita memang sudah analisa, kita yakin ini memberikan return yang secara jangka panjang ini perusahaan yang bagus, reputasinya oke, dan kita keep gitu biasanya. Iya. Jadi bukan yang Karena tiap hari ngomongnya ada. long term ya, jadi lebih ke long Iya, long term. term. Karena Ya, membangun apa namanya aset. Ini kayak kalau orang beli reksadana gitu kali bang ya. Jadi kan kita iya kalau aku reksadana. penempatan dana di reksadana itu kan bisa milih ya nanti reksadana pasar uang kah misalnya atau pasar Iya, modal atau kombinasi atau apapun. Nah ini iya, abang yang mengelola itu ya sebagai ini. iya betul. Nah Jadi ini terus ya bang jadi gimana bang?
Iya betul. Jadi kita mengelola dana masyarakat yang dipercayakan ke kita untuk kita kelola sebaik-baiknya, di saham, di obligasi, dan lain-lain. Ini retail atau customer apa tuh retail atau perusahaan, Bang? Kita dua-duanya, jadi kita punya nasabah retail, punya nasabah perorangan yang kita jual direct, tapi sekarang kita fokusnya jualnya lewat partner kita, lewat bank, perusahaan-perusahaan. Sekarang banyak perusahaan online yang menawarkan reksadana, nah itu kita punya banyak agen di situ. Hmm. Juga kita menjual ke perusahaan-perusahaan, institusi-institusi besar. Ya ini kan berarti kan sebuah challenge bisnisnya adalah menjaga reputasi dan kepercayaan investor ya Bang ya, karena Betul, jangan sampai jangan sampai ya, orang kalau kalau aku bayangin aku menempatkan dana di sana itu pasti ingin mendapatkan growth kan gitu kan, ya, growth-nya baik gitu. Dan ini jadi challenge tersendiri pastinya, apalagi sekarang lagi krisis di mana-mana seperti ini ya, kan lagi jadi ini dilematis gitu buat orang ya, karena nilai saham juga banyak yang jatuh. Tapi di satu sisi yang lain, this is time to buy sebetulnya ya kan. iya betul. Eh, Jadi memang challenge kita adalah bahwa kita itu informasinya sangat terbuka. Jadi setiap hari orang bisa membandingkan performance kita dibandingkan pesaing. Hmm. Jadi setiap hari orang bisa lihat Di mana lihatnya bang? website, bisa Website, ya aplikasi. bisa di aplikasi. Kalau jadi member di salah satu online platform untuk reksadana itu biasanya punya tools-tools untuk membandingkan. Hmm. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak yang sudah bisa membandingkan misalkan lewat grafis, jadi bisa gampang melihat sebetulnya mana yang Performance-nya dalam jangka bagus. ya performance-nya dalam jangka pendek atau jangka panjang bisa bisa dipilah-pilah gitu. Artinya Sekarang banyak kok. artinya kalau mau jadi investor dan menempatkan dana di Trimegah Asset Management, perspektifnya long term lah ya harus ya. Jadi bukan yang kayak Ya, day trader yang pengen ambil keuntungan jangka pendek, bukan ya. ya bukan. So ini pasti cukup stres tuh bang mengelola gini ya. Gimana sebagai eksekutif di perusahaan seperti ini, kiat-kiat abang menjaga supaya stres level abang tetap optimal lah, kalaupun tidak kelebihan ataupun nggak mungkin juga less stress, pasti tetap akan ada tekanan pekerjaan. Gimana tuh bang? Ada tips-tips tertentu yang bisa di-share ke kita? Iya, sebetulnya dimanapun kita kalau bekerja pasti ada stresnya, cuma kan ya Ya tapi kan cara kita stres mengurangi. stres tempat abang ini tinggi banget loh bang, karena mengelola dana pihak ketiga loh, trust orang lain loh. Aku sempat baca berita-berita bahkan ada yang sampai bunuh diri gitu karena pengelolaan dana pihak ketiganya dana investornya mungkin merugi atau segala macam sampai ada yang bunuh diri segala loh bang, bener ya kan? Ya Ini kan itu betul, kan tekanannya berat tuh bekerja di bidang ini. Ini resiko duit orang soalnya dan orang reputasi betul. gitu ya. Ya kan? Iya. Gimana bang? Abang handle Iya, tekanan pekerjaannya seperti ini. Kalau aku nggak iya, sanggup kayaknya. ya sebetulnya kita berjalan di relnya aja. Jadi kan sebetulnya pekerjaan kita itu sudah ada rambu-rambunya, sudah Hmm, ada SOP-nya seperti apa. mhm, Kita jalinin aja aturan yang berlaku, kemudian etika-etika yang diharapkan di industri ini seperti mhm. apa. Karena balik lagi kan ini reputasi. Sekali Betul. aja kita kita ada Oh, case itu langsung rush tuh ya? langsung gone, orang Iya. bisa nggak percaya. Karena ini ya memang orang bisa investasi melalui kita ya memang karena dia percaya gitu kan, percaya Betul. pengelolanya memang profesional, punya keahlian dan Mhm, ada aturan-aturan yang diikuti gitu dan kita memang diawasi oleh OJK, jadi ya kita ikuti semua peraturan yang berlaku, mmm. kita jalankan semua hal-hal yang memang selayaknya dijalankan aja. Jadi kita rambu-rambu sudah diikuti, ya harusnya kita tenang menjalankannya. Ya ini menarik nih. Jadi aku coba membayangkan dari bagaimana kejadian-kejadian yang kita lihat lah di luar negeri juga banyak yang seperti itu ya. Kemudian dana pensiun waktu di Amerika tuh kasusnya siapa tuh? Madoff. Madoff, ya Madoff Madoff Ya, Madoff, ya kan? Itu kan dia pinter gitu, dia pinter, tapi kemudian dia tidak amanah gitu ya. iya Dia tidak betul. amanah. Nah ini, jadi poin abang tadi barusan adalah yang penting menjalankan bisnis secara amanah. Iya Gimana kita betul. ikutin rambu, aturan. Cuman kan kadang-kadang gini bang, godaannya itu, karena kan dana besar begini, setahu aku kan kita bisa negonya kan, bargaining powernya kan tinggi dan kita bisa
rasanya main ke sana, main ke sini, itu ada banyak begitu kesempatan untuk bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Karena kalau di investment itu kan masih berlaku sampai sekarang kali ya, high risk, high return, low risk, low return kan gitu ya. Iya. Ya di satu sisi Nah, kan sebetulnya investor pengen high return gitu kan. Tapi kan iya berarti juga betul. ada high risk di situ gitu kan. Iya. Sementara kalau low return mereka mungkin nggak jadi merasa tertarik. Nah, how you balance that, Bang? Ya sebenarnya ada yang perlu kuperjelas juga. Jadi Hmm. kalau reksadana ini sebetulnya investasi yang sangat aman karena secara regulasi memang sudah diatur bahwa kami sebagai pengelola itu tidak bisa punya akses langsung ke dana yang kami kelola. Hmm. Jadi ada pemisahan tugas. Satu pengelola, satu lagi adalah bank custody. Bank custody Jadi ya. bank custody itu yang kalau di Indonesia itu bank-bank besar kayak Mandiri, BCA, Permata, terus kalau yang asing seperti Deutsche, Deutsche Citi, ya. HSBC, Stanchart. Nah, itu mereka memiliki Custodian bank. unit custodian bank. Jadi uang dan saham atau obligasi semua aset itu Mm-mm. disimpan di bank custody. Mm-mm. Kami cuma pengelola yang menginstruksikan misalkan beli saham ini, tapi Mm-mm. kami tidak punya bisa misalkan meminta uang itu masuk ke rekening perusahaan kami tidak bisa. Nah, itu bedanya dengan investasi bodong. Itu bedanya dengan kasus Bernie Madoff. Jadi Madoff itu jadi ada yang orang banyak nggak ngerti. Madoff itu punya dia saking ya dia jago lah bisa sampai sekian banyak orang tertipu itu karena memang dia bisa memberikan selalu return di awal-awal gitu. Karena kan ini Iya, kan iya, iya. Ponzi ya. Ponzi Tapi scheme ya. ya apa yang berbeda itu adalah dia tidak menggunakan custody yang sesuai dengan aturan seperti yang kita jalankan kalau di reksadana gitu. Jadi dia punya custody di institusi yang ternyata belakangan orang baru sadar itu bukan custody yang layak gitu. Dia taruh itu di custody yang dia bisa Atur. akalin gitu. Ya atur yang reportnya itu dikeluarkan sama custody abal-abal tadi itu, ya kelihatan semua bagus-bagus saja gitu. Nah disitulah banyak orang tertipu. Demikian juga kalau investasi bodong, biasanya apa misalkan kita investasi pertanian misalkan Ada di atau Indonesia banyak itu. ya itu Banyak juga yang kena itu. kita waktu taruh uang itu pasti ke rekening perusahaan itu gitu. Bukan ke pihak ketiga yang memang fungsinya menjaga dana gitu. Nah, kalau reksadana nah ini yang apa yang kita selalu edukasikan ke investor kita, ini beda loh. Kalau reksadana itu kita nggak punya kendali Terhadap itu. mengambil uang nasabah gitu. Ya. Tapi walaupun demikian, yang bisa terjadi itu kerugian itu kalau kita salah investasi. Salah investasi ya. Jadi kita instruksikan ke bank custody kita beli saham yang ternyata saham yang nggak oke gitu, yang merugikan, yaitu memang ada di pengelolaan yang salah gitu, tapi bukan kita ambil uangnya untuk kepentingan kita sendiri, kita itu namanya apa? Mencuri lah gitu, mencuri uang itu Iya. kita nggak bisa, nggak punya akses gitu. Iya. Begitupun Bang, aku harus mengatakan bahwa di Indonesia banyak orang yang sekarang ini masih terjebak tuh dengan investasi-investasi bodong seperti itu. So, saran apa yang bisa Bang kasih kalau boleh aku tangkap tadi, kalau bisa pertama, kalau investasi itu jangan transfer dananya ke investornya gitu, tapi lebih ke ada pihak lain juga gitu ya. Atau ada aturan main yang pihak ketiga atau gimana? Gimana kira-kira Bang? Supaya orang ini jangan gampang ketipu lah gitu. Ya, pertama yang paling gampang sebetulnya adalah kalau ada orang yang menawarkan pengembalian hasil yang fantastis. Lu banyak itu. Itu biasanya itu kita harus curiga. Iya, aku juga dulu Karena kalau lihat gini, orang gitu langsung alert. Ini kayaknya nah, nggak make karena sense. gini, paling gampang gini bang, kalau abang bisa menghasilkan let's say berapa 30% setahun gitu, apa iya abang mau bagi-bagi ke orang gitu kan? Betul. Ngajak-ngajak orang. Bagus sendirian gitu kan?
Iya kan? Iya, Tahu sendiri betul. ya. Gitu kan. Nah, Iya, jadi pertama tesnya itu, kalau terlalu muluk-muluk, iya, biasanya itu iya, nggak benar. iya. Tapi Jadi itu ada ciri juga ciri ciri pertama yang harus di-alert yang ya. pertama, Kalau udah ya, ada, apa namanya, janji-janji pengembalian yang fantastis, itu ya, red kita harus red curiga red lah. red flag ya. Ya, Bendera, naik bendera, naik bendera. ya. Tapi Apalagi, Bang? ada juga yang penipunya udah lebih pintar. Dia nggak tawarkan something like 20-30%. Mhm, Belakangan dia kecilin karena dia udah tahu, oh, kalau terlalu besar orang tahu betul ya. ini penipuan. Jadi Mhm, dia kecilin. Nah, kita supaya apa, tidak tertipu, ya kita harus tahu latar belakang ini orang gitu. mmm, Kita kita taruh uang kita di tempat yang kita harus kenal gitu. mmm, Kita harus lakukan studi sendiri gitu. mmm. Jangan jangan ya harta kita gitu. Masa kita taruh ke Ya orang yang jangan kita nggak kenal? jangan emotional itu impulse buying lah istilahnya ya, jangan Ya, harus bikin research juga. Karena kadang-kadang kan ya. dia juga ada juga Bang yang dia kenal gitu, tapi, ini gua Nah, kenal kok, tapi ketipu tapi kadang juga gitu kan. enggak. Kadang salahnya begini, kenalnya itu enggak, dia kenal sama yang mengenalkan. Jadi Ah, indirect. Nah, ya. Atau jadi kadang-kadang kalau ada tokoh tokoh yang cukup terkenal yang ah meng-endorse gitu kan. ya ada Ya kan, itu kan ada endorse juga tuh, ya. oh di-endorse sama ini nih, si A, si B gitu kan. Nah, jadi kunci yang kedua menurutku, Mmm, kita harus tahu di ujung itu siapa, mmm, pengelola yang mmm, ultimate-nya siapa, gitu mmm, kan. mhm, Nah, kalau kita namanya kita taruh uang kita gitu, kita harus tahu sebetulnya siapa. Nah, kalau kita akhirnya oh dikasih tahu, oh itu tuh si bapak itu yang mengelola. Nah, mhm. kita minta ininya CV-nya gitu ya, CV-nya, bisnis plan dia seperti bisnis plan dia apa. seperti apa, iya. Ya, terus misalkan dia bilang kalau pertanian gitu, betul nggak tanah itu tanah punya dia? Ya, atau Betul ada nggak? legal issue nggak di situ gitu ya. Ya, betul nggak ada memang lokasinya gitu. Mmm, Terus kita lihat kapasitas dia ada nggak gitu. Contoh klasik itu begini, ada memang orang jujur bang. Awal niat dia mau berusaha itu jujur, mhm, terus dia memang mau membesarkan bisnisnya dengan mengajak orang gitu kan. Dia mhm, perlu tambahan dana. mhm, Awal-awal memang bagus karena mhm, scale-nya masih ada. mhm, Jadi pertanian misalkan, mhm, tapi kan tanah misalkan di Bogor itu mhm, udah udah jelas gitu, ada mhm, batasannya. betul. Pada pada tahap tertentu, uang itu udah nggak sanggup. Orang nambah Nambah uang terus ya. investornya, tapi udah nggak ada tanah yang bisa dibeli gitu. Iya, udah Ah, nggak bisa ngapa-ngapain akhirnya juga. akhirnya apa? Si orang jujur ini awalnya ya pas lihat uang banyak gitu, either dia salah investasi Iya, atau dia ya jadinya jadi nggak jujur lagi. jadinya nggak jujur gitu kan. Jadi Iya, dan itu memang bukan godaannya. bukan cuma masalah apa dia tadi, jadi ada masalah hal-hal yang kayak tadi itu skala gitu. Mhm, Contohnya ada perusahaan transportasi juga, transportasi yang kasus-kasus belakangan tuh contohnya iya. transportasi ternyata udah Nggak usah sebut merek memang tapi udah nggak sah. kebayang lah. Jadi Iya, waktu investor tergiur karena returnnya oke gitu, iya, dia udah nggak bisa menambah armada gitu. betul. Akhirnya Dan pada dia akhirnya nggak bisa taruh di ngapain lagi. bisnis lain yang dia nggak kuasain. Dia jagonya di urusan Transportasi. transportasi gitu. Jadi kan Iya, tidak banyak manusia itu yang bisa fokus ke banyak lini bisnis kan. Jadi waktu mhm, dia kembangkan ke yang lain, ya mhm, karena dia nggak terlalu menguasai, rugi gitu. Nah, ada mhm. kadang-kadang itikat dia baik, Iya, tapi dia tidak punya apa kompetensi yang cukup. betul. Sementara uang datang terus gitu. Iya. Nah, Jadi jadi akhirnya ini ya, jadi gagal gagal berinvestasi sehingga akhirnya dianggap menipu. Padahal dia mungkin heeh, niatnya dari awal nggak menipu. nggak Hanya menipu. dia iya, hanya Nah, dia tidak tahu lagi bagaimana caranya gitu ya mengelola itu. heeh. Nah, berarti kan tadi kan kesalahan kedua biasanya memang orang tidak terlalu tahu dia menaruh uang itu di siapa orangnya, orang yang Hmm, betul akan bisa menjalankan atau tidak gitu. Tapi karena tahu dari kawan, hmm. oh ya udahlah ikut aja gitu. Nah, biasa kesalahannya di situ. So udah dua nih Jadi Bang. Syarat yang pertama ya, tadi hati-hati kalau ada orang yang
menawarkan imbal balik jasa atau imbal balik investasi yang fantastis. Itu Ya, walaupun bisa jadi benar tapi mesti dicek. Yang kedua, ya, cek betul-betul, research deh, nih siapa nih yang ya, mengelola dana ini, apakah memang dia ya, expert di bidangnya, layak dipercaya atau tidak, atau bagaimana, ya. Nah, ini mesti ya. kita banyak ketahui juga. Jangan kemakan sama endorsement orang-orang top yang mungkin ada dengan dia, karena bisa jadi bukan dia yang mengelola uangnya gitu ya, kira-kira gitu ya. Iya, Ada lagi nggak Bang yang mesti kita pegang kalau kita mau invest nih sesuatu? kita betul tahu bahwa perikatan yang terjadi antara kita dengan si pengelola itu kuat gitu. Ada Hmm, ada hukum yang bisa berpihak ke kita, ada hal-hal yang kita bisa pegang kalau misalkan terjadi sesuatu. hmm, Misalkan kalau reksadana, misalkan kami bangkrut gitu, itu uangnya tidak masalah di bank custody gitu, karena hmm, tidak tercampur antara uang perusahaan dengan dana dana yang kita kelola, dana masyarakat. hmm, Jadi jelas, secara legal jelas gitu. Nah, hmm, kadang-kadang kan investasi bodong ini kita setelah kita transfer, kita nggak pegang apa-apa gitu. iya Ya itu dia. mungkin mungkin adalah sertifikat Anda sudah memasukkan dana Hmm, ke mana gitu, tapi hmm, that's it gitu. iya, Yang kita nggak punya pegangan apa-apa gitu, nggak hmm, punya misalkan agunan, nggak punya apapun. oke. Biasanya orang kalahnya di situ bang. Jadi waktu terjadi chaos ternyata ini penipu gitu. Hmm. Udah mau kemana gitu, mau ngejar apa gitu. Udah nggak ada secara legal kita udah kalah ya sebenarnya. Secara legal udah kalah. Ya, jadi saran ketiga dari Abang perikatannya betul-betul diperiksa betul. Kalau perlu Ya, mungkin konsultasi ke pengacara gitu atau apa? iya Ada kalau ada kalau anywhere we can find to apa ya atau ke siapa Bang kita bisa bertanya soal hal ini, soal perikatan legal ini Bang? Ada saran nggak Bang? nah ini susah gampang karena kan kalau kita OJK gitu ter, nggak punya kayak hotline gitu? iya bisa aja tapi kan Indonesia terlalu luas untuk Iya, diurusin sama OJK kan. betul Tidak juga. tidak semua hal mereka bisa handle. Kalau udah ada kasus ya baru ketahuan gitu. Tapi kan banyak itu nggak ketahuan udah sekian lama baru meletus gitu kan. Iya, Ya paling kalau kalau kita jadi orang awam rajin bertanya mungkin ya ke kawan-kawan yang punya expertise di bidang itu. Karena kalau nanya ke yang ahli kadang-kadang kan berbayar juga kita investasinya aja berapa, jangan-jangan bayarannya udah lebih setengah mahal dari gitu. yang mau diinvest 10 juta, bayar nanyanya 5 juta, gitu habis. nah, habis. Jadi memang Iya, sebetulnya balik lagi ya kita iya, iya, pintar-pintarlah kita mengedukasi diri kita sendiri, iya, rajin-rajin iya. googling, rajin-rajin bertanya ke kawan-kawan, Hmm. kawan-kawan yang di bidang hukum ya mungkin ajak ngopi gitu kan bisa kita tanya-tanya gitu kan. Iya. Lagi-lagi jadi networking itu penting, ya kan? Nah, itu yang penting, betul. Networking itu penting. Oke. Jadi 3 saran dari Abang ya. Satu pertama adalah jangan tergoda sama sesuatu yang apa kayak tadi memberikan imbalan yang terlalu fantastis. Yang kedua, lihat siapa yang ada di belakang ya, siapa Iya, operatornya ya. iya. Carilah kalau orang bank tuh dulu apa ya 5C ya, apa namanya Iya, karakter karakter. apa gitu ya. Dan yang Iya, terakhir yang ketiga adalah perikatannya itu coba dicek betul-betul. Jangan sampai kita iya, tidak punya pegangan yang kuat untuk itu. I think that's very iya. good advice, Bang.